Perjalanan hidup sang Presiden Joko Widodo. Profil dan biografi Joko Widodo. Dimulai sebagai pengusaha mebel, ia terjun ke dunia politik. Konsep belusukan dengan turun ke lapangan, mengantarkannya menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden. Jokowi dilantik menjadi presiden ke-7 Republik Indonesia. Pada usia 53 tahun, tidak ada yang menyangka sosok sederhana seperti Jokowi ini bakal menduduki pucuk kepemimpinan tertinggi di Indonesia sebagai Presiden Indonesia ke-7. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961. Dari pasangan Noto Miharjo dan Sujiatmi Noto Miharjo, Jokowi adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Jokowi dibesarkan dari keluarga sederhana, bahkan dia mengalami beberapa kali pindah rumah karena tempat tinggal yang digusur. Masa kecil Jokowi berasal dari keluarga yang sangat sederhana, membuat Jokowi merasakan hidup yang sulit dan keras pada masa kecilnya. Pada saat ia duduk di Sekolah Dasar Negeri 11 Tirtoyoso, Surakarta, Jokowi telah menjadi seorang kuli panggul, ojek payung, dan pedagang. Hal tersebut ia lakukan hanya untuk membiayai kebutuhan sekolahnya hingga makan sehari-hari. Di masa kecilnya, Jokowi telah merasakan pahitnya penggusuran. Ketika rumahnya 3 kali terkena penggusuran, setelah lulus sekolah dasar, ia masuk di SMP Negeri 1 Surakarta. Kemudian melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 6 Surakarta. Pada masa kuliah, Jokowi akhirnya diterima di jurusan Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang berada di Yogyakarta. Memulai usaha sebagai juragan mebel. Setelah menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1985, Jokowi akhirnya menikahi pujaannya, Iriana, pada tanggal 24 Desember 1986 di kota Solo, yang kemudian memberinya 3 orang anak bernama Gibran Rakabuming, Kaisang Pangarep, dan Kahiyang Ayu. Sebelum memulai usahanya sendiri, Jokowi bekerja di perusahaan milik pamannya, di CV Rodajati Solo. Setelah banyak pengalaman yang ia dapat dari sana, Jokowi memberanikan diri untuk membuka usaha mebel kayu sendiri pada tahun 1988 dengan membuat badan usaha yang bernama CV Rakabu yang terinspirasi dari nama anak pertamanya, yaitu Gibran Rakabuming. Bisnis kayu Jokowi di bawah naungan CV Rakabu mengalami pasang surut, bahkan hampir bangkrut. Namun, pada tahun 1990, berkat pinjaman dana sebesar 30 juta rupiah dari ibunya, Jokowi kemudian mencoba bangkit kembali. Setelah bisnisnya kembali, Jokowi mulai perjalanannya untuk keliling Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Alhasil, Jokowi sukses menjadi pengusaha ekspor mebel. Terjun di dunia politik. Pada saat Jokowi berkeliling Eropa untuk melakukan perjalanan bisnis mebelnya, ia pun mendapat inspirasi mengenai tata kota yang bersih serta rapi, yang akhirnya membuat Jokowi ingin menerapkannya di negara asalnya, yaitu Indonesia. Yang pertama, menjadi wali kota Solo. Pada tahun 2005, Jokowi mencalonkan diri menjadi calon wali kota Solo yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan. Meski ia tidak memiliki pengalaman politik yang cukup, Jokowi akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang dan menjadi wali kota Solo. Hasil kerja yang memuaskan membuat Jokowi berhasil menjadi wali kota Solo untuk kedua kalinya pada pilkada selanjutnya di tahun 2010. Dari situlah Jokowi kemudian memulai dikenal rakyat karena karakter yang sederhana serta prestasinya pada masa jabatannya menjadi wali kota Solo. Yang kedua, menjadi gubernur DKI Jakarta. Keberhasilannya memimpin kota Solo kemudian membuat mantan wakil presiden Yusuf Kala meminta Jokowi untuk maju ke kursi gubernur. Sempat menolak, Jokowi kemudian akhirnya menerima dan bergabung dengan Partai PDI Perjuangan, pimpinan Megawati Soekarno Putri bersama Partai Gerindra, pimpinan Prabowo Subianto. Jokowi akhirnya diresmikan mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau yang dikenal sebagai Ahok. Akhirnya pilkada putaran kedua berhasil
membuat Jokowi Ahok memenangkan kursi Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Menjadi Presiden Republik Indonesia. Di tengah masa pemerintahannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi kembali memberanikan diri maju sebagai calon presiden bersama Yusuf Kala sebagai wakil presiden pada tahun 2014. Yang akhirnya pada bulan Juli 2014, hasil perhitungan suara oleh KPU Indonesia menyatakan Jokowi Yusuf Kala sebagai pemenang pada pemilihan presiden tahun 2014 dengan perolehan suara sebesar 53,15% atau 70.997.833 suara. Setelah mengeluarkan banyak kebijakan baru pasca menjadi Presiden RI, banyak timbulnya pro dan kontra dari masyarakat. Namun terlepas dari banyaknya kontroversi mengenai kebijakan Presiden Joko Widodo, Jokowi merupakan sosok yang patut menjadi perhatian. Bagaimana tidak, hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun saja ia berhasil mencapai puncak sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Terima kasih kami ucapkan, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.